Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Tadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua tanpa kecuali akan menemui kematian. Yang abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, banyak-banyaklah ingat mati, yang menghilangkan lezatnya dunia. Makan, gak bisa makan. Lezat juga sholat, gak bisa sholat lagi. Senang bersalawat, gak bisa bersalawat lagi. Bahkan disolatkan. Tadinya mandi sendiri dimandikan. Jalan sendiri sudah tidak bisa digotong ke kuburan. Ini mesti kita pahami. Jadi ingat kematian bukan berarti kita bersedih. Jadi orang yang cerdik, yang pandai, kata Rasulullah, al-qais wa akramun nas, manusia yang paling mulia, aksaruhum zikron del maut, orang yang paling banyak ingat kematian. Aku akan mati. Wa aksaruhum istidadan lah. Jadi bukan hanya ingat lalu sedih, bukan, tidak perlu sedih. Bersiap siaga menghadapi kematian. Caranya bagaimana? Taat sama Allah, taat Rasulullah. Salatnya yang malas jadi rajin, ngajinya yang malas jadi rajin, yang gak pernah berselawat rajin selawat. Akhlaknya yang biasanya sesukanya ditata menjadi akhlakul karimah. Karena itu Rasulullah katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak kita sempurnakan. Jadi kita berjuang istiqomah dalam mempertahankan akidah tauhid, la ilaha illallah. Berjuang istiqomah dalam ibadah. Paling tidak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sempurnakan sejak persiapan mulai wuduknya, mantap tumak ninahnya jelas, nggak kayak capung, ya. Istiqomah dalam akhlakul karimah. Karena ketika kita dijemput oleh kematian, yang ikut kita hanya 3. Ahluhu, sampai kuburan, keluarga, istri, anak, mantu, ikut sampai kuburan. Apa masuk? Ya enggak, ngapain? Balik semua itu, tinggal sendirian. Terus maluhu, hartanya. Ada mobil, ikut mobilnya sampai kuburan. Rumahnya ikut? Enggak juga. Hartanya yang ada di bank itu? Ya enggak juga. Hanya kain kafan yang harganya ya tidak lebih kayaknya dari 1 juta itu. Itu aja. Kain yang paling jelek itu. Pak Haji Dadang mau dikasih baju kain kafan? Enggak mau. Ya.
Kain yang paling jelek yang kita bawa. Harta yang banyak buat apa? Di dunia malas infak, malas sedekah. Padahal as-sadaqatu tudfil khati'at. Salah satu sarana penghapusan dosa senang sedekah, senang infak. Masih banyak lembaga-lembaga masyarakat yang membutuhkan. Kata Rasulullah, mumpung masih ada yang mau menerima sedekah, nanti ada saatnya, ogah, kalau kemarin kamu mau sedekah aku terima, sekarang ogah aku sudah punya semua. Ada saatnya seperti itu, tidak lagi ada orang yang mau menerima sedekah. Mumpung masih banyak yang membutuhkan. Duit ada, makan cukup, mau ngapain? Nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, ya meninggalkan istri. Ini kan bapak-bapak semua, duitnya banyak, istrinya masih muda, dapat duda, duitnya dipakai siapa? Ya suami yang baru, kebetulan gak punya anak, ya udah dinikmati berdua dengan suami yang baru. Dapat, ya gak dapat dulu waktu masih hidup, malas sedekah, malas infak. Di sini. Yang ikut terus amaluhu, amalnya. Nah, di sini ikut. Jadi kalau sudah amalnya mantap, kita pasti akan bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhir dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan jadi doa. Amin ya mujibas sailin. Jadi yang pertama tadi apa? Ingat mati itu, istiqdad, siap siaga, biar memperbanyak amal soleh. Termasuk kalau saya acara-acara seperti ini biasa, ada yang nggak mau, padahal berian mau sedekah. Nah, jadi kata Rasulullah ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasul, apakah sampai enggak kalau saya sedekah atas nama ibuku? Nah, kata Rasulullah, ya, pahalanya ada, yang sedekah dapat pahala, yang di kuburan dapat. Itu hadis itu sahih. Jadi banyak yang enggak apa-apa, kenyang semua, yang enggak apa-apa. Orang mau sedekah kok, yang enggak boleh kan menggerogoti harta anak yatim. Enggak boleh. Tahlilan, kalau saya kata wajib itu. Kan tahlil itu halala yuhallilu tahlilan. Baca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu tahlil. Jadi kalau enggak mau tahlil gimana, Habib? Bahaya kan? Yang enggak mau tahlil ya bahaya. Ya, jangan disalahpahami, banyak itu di internet. Tahlilan bid'ah dan ngerti tahlilan. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, terus kalau kita doa pakai bahasa Indonesia, salat pakai bahasa Indonesia, boleh enggak? Boleh. Allah katakan yusalluna 'alan nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, bahasa Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, bahasa malaikat, yusalluna, mereka berselawat dengan bahasa masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang dari Sunda, pakai bahasa Sunda boleh enggak selawatnya? Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh enggak? Boleh. Yusalluna, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Pakai bahasa Rasulullah enggak begitu? Berselawat orang yang beriman sesuai dengan bahasa manusia yang macam-macam bahasanya diterima, pasti boleh enggak? Pasti boleh. Jadi ya Allah, kucurkan rahmat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bahasa Indonesia, nanti orang Sunda lain pakai bahasa Sunda, yang Jawa pakai bahasa Jawa, boleh enggak? Pasti boleh. Yang tidak membolehkan karena enggak ngerti.
nggak ngerti. Sholat dengan sedang-sedang. Apa Nabi pernah memberikan contoh? Enggak. Nabi bahasa Arab. Ya karena memang tinggalnya di Arab. Al-Quran diturunkan dengan bilisanin Arabi mubin, bahasa Arab. Lalu kalau saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Bilisani qaumihi kata Allah, dengan bahasa kaumnya. Kalau pakai bahasa Arab ada enggak ngerti. Saya ajak sedekah, ya enggak ngerti. Terus menjadikan sholat dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya enggak ngerti. Masih dengan bahasa Pak Dadang, bahasa umat. Kemudian ada salah seorang ahli sufi pada abad ke-10, Abu Ali At-Taqaq. Hikmah di antara hikmah ingat kematian itu ta'jilut taubah, biar segera bertobat. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah, manusia itu pelaku dosa. Yang maksum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Rasulullah itu Allah yang menjamin bersih. Nah kalau kita ke kanan ke kiri sudah dosa, mungkin disengaja, mungkin tidak disengaja. Yang terbaik dari pelaku dosa at-tawwabun, yang senang taubat kembali kepada aturan Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Jadi orang yang ingat kematian akan segera dia bertobat karena merasa dirinya masih punya dosa. Dan bagaimana dengan orang yang mengaku tidak punya dosa? Dicela oleh Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mengklaim diri sebagai orang yang suci dan bersih. Dicela oleh Allah. Yang kedua, an-nasyat fil ibadah, akan semangat dalam beribadah. Nah ini, sholatnya semangat, ngajinya semangat, tahlilan semangat. Karena apa yang dibaca? Ayat-ayat Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar, semuanya diberitahu oleh Allah. Adapun mau hari ketiga, keempat, kelima, kesembilan, ke-11, 12, nggak ada apa, 100, 1000 tiap hari bahkan dianjurkan. Jadi tidak perlu alergi dengan acara-acara seperti ini. Tambah sering, alhamdulillah. Yang nomor 3 kata Abu Ali At-Taqaq apa? Qana'atul qalbi, hatinya itu menerima ketentuan Allah, bahwa ketentuan Allah ada yang enak, ada yang tidak enak. Hidup ini tidak selamanya enak. Sehingga Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujiannya kadang-kadang banyak duitnya, sehat terus, rumahnya besar, mobilnya wah. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, disyukuri. Ada yang diuji nggak punya duit, rumah kontrak, mau bayar kontrak pun nggak ada, sakit lagi. Apa? Sabar. Dua kata inilah yang dikagumi oleh Rasulullah ketika kita miliki. Ajaban di amril mu'min, sungguh sangat mengagumkan perihal orang yang beriman. Idza asabathu sarrau syakar. Kalau dapat yang enak, syukur. Wa idza asabathu darrau sabar. Ketika ditimpa yang tidak enak, sabar. Seolah-olah Rasulullah mengajarkan kalau mau bahagia di dunia ini hanya ada 2, syukur, sabar, Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia, akan meraih kebahagiaan di alam kubur, akan meraih kebahagiaan di alam akhirat. Mudah-mudahan
Amin ya mujibas sailin. Itu saja barangkali Mas Brian. Mudah-mudahan khudh ma sofa wa da' ma kadar. Ambil yang bersih saja, buang yang kotor. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.